Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini betul-betul spesial. Saya borong semua narasumber anti korupsi hari ini. Kita kumpul-kumpul dari tadi ketawa-ketawa saja mengenang banyak hal. Hari ini hadir Bang Abraham Samad, Mas Novel Baswedan, dan pemuda setempat. Akamsi. Calon ketua KPK masa depan, Farid Andika. Siap. Yang beristri 2. Itu gosip ya, itu nggak benar. Kawan. Dari tadi kami banyak mengenang banyak hal. Bang Abraham juga cerita, Mas Novel cerita, Farid juga cerita banyak hal di KPK. Pertanyaannya, masih percaya dengan KPK, Bang? Ini pertanyaan susah dijawab. Kenapa saya katakan susah dijawab? Kalau hati nurani saya bicara nggak percaya. Nggak percaya. Tapi kan kita masih harus menyimpan mungkin 0, sekian persen yang namanya harapan. Kan kalau ibarat orang pacaran, bapak-bapak bertiga kan sudah diputuskan berkali-kali oleh KPK dalam artian kok masih bisa percaya? Orang terlalu cinta buta itu sering ditipu loh, Pak. Makanya saya bilang, sebenarnya hati nurani saya nggak percaya, tapi saya harus menyisakan 0 sekian berapa persen untuk sebagai sebuah harapan. Sebenarnya itu intinya aja, supaya saya tetap bisa bermimpi bahwa suatu ketika mungkin KPK melakukan reinkarnasi. Ya, mungkin dengan wujud misalnya tiba-tiba datang sebuah rejim yang bagus, terus membuat undang-undang KPK seperti dulu lagi. Itu keluar perpu ya, hilang. Itu mimpi saya. Jadi dia mengalami reinkarnasi kembali. Nah, ada lagi orang nih, Bang, jatuh cinta bukan main sama KPK, pura-pura nggak jatuh cinta aja. Lalu dia menguji undang-undang, berupaya berjuang sesuatu untuk KPK. Nah, ini orangnya. Kenapa begitu cinta? Nanti ada ceritanya. Nah, kenapa masih cinta juga sama KPK? Sudah disakiti, jadikan korban, tidak ditolong, diabaikan, masih juga mengurus KPK. Ya, sebetulnya bukan ngurus KPK kita. Kita itu melihat KPK itu sebagai alat. Alat untuk memberantas korupsi. Jadi kita bukan mencintai alatnya, tapi kita mencintai tujuannya. Tujuannya apa? Agar praktek korupsi di Indonesia bisa betul-betul ditegakkan hukum yang benar, diberantas dengan sungguh-sungguh. Alatnya apa? KPK. Memang sih alatnya rusak hari ini, dan rasanya memperbaiki alatnya agak-agak berat lah gitu. Agak berat ya. Tapi kalau kita nggak ambil langkah untuk upaya memperbaiki, saya khawatir alat ini kemudian tambah rusak dan dibuang gitu. Kita nggak ingin itu terjadi. Kalau alat itu dibuang, kita akan kesulitan untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa berupaya dengan sungguh-sungguh untuk masuk dengan lebih jauh, sehingga kita bisa perbaiki alat itu. Kita berharap alat itu berfungsi kembali dengan benar, yang setelah dirusak oleh pimpinan sekarang ini. Masanya Firly dan kawan-kawan. Main bulu tangkis. Dan main WA-WAan gitu ya. Jadi orang-orang begitu yang ngerusak lah saya lihatnya. Dan saya khawatir lagi karena apa? Alat ini kan berupa organisasi. Organisasi value-nya dirusak. Budaya organisasinya jadi luar biasa, jauh dari apa yang kita harapkan sebagai teladan integritas. Oleh karena itu memperbaiki ini perlu orang yang betul-betul punya pengalaman, punya pengetahuan, dan dedikasi serta integritas yang jelas lah. Kalau orang yang masuk orang titipan, orang dari biar ada perwakilan dari satu lembaga tertentu, itu saya pikir saya kok nggak terlalu yakin ya, karena perlu kesungguhan yang luar biasa untuk memperbaiki KPK, sehingga KPK yang alat ini bisa kemudian berguna dan bermanfaat untuk upaya memberantas korupsi yang benar dan sungguh-sungguh. Terlalu formal ya ngomong gue ya. Betul-betul kelihatan cintanya. Banyak kenangan tuh. Ini kan sebenarnya nggak ingin keluar dari KPK. Oh iya. Tapi karena sayang sama Mas Novel lebih tinggi dari KPK. Iya.
Dia ingin ikut Mas Novel aja. Nggak, karena Cintanya tersisa di KPK. Karena dia pengen jadi PNS sebenarnya. Dia cita-citanya dari dulu adalah menjadi PNS. Iya. Dan dia hanya ingin menunjukkan satu, Bang. Yaitu bisa buat SKCK dibandingkan. Ada kelebihan gue. Kenapa mau memperbaiki KPK? Sudahlah, pulang aja kita. Pulang. Lu jadi Balik kampung kita. Gini, kalau bicara soal kita berkontribusi terhadap sebuah upaya terhadap negara, saya rasa selemah-lemahnya orang itu pastilah ingin berkontribusi gitu. Setidak-tidaknya nih ya, kalau kita mau ngurus sesuatu, kita ingin dengan jalur yang benar. Semua kan begitu. Ngurus tanah di BPN kita pengen tuh pakai cara-cara yang nggak perlu nyuap, nggak perlu lewat harus lewat notaris atau PPATK gitu. Kenapa contohnya BPN? Praktik sehari-hari. Contohnya kan dulu begitu, dianggap susah kan gitu, dianggap susah. Kan kita pengen semua itu gampang gitu. Itu kontribusi selemah-lemahnya orang gitu sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia menerima pelayanan tanpa kita melakukan suap. Gitu ya. Itu paling gampang tuh. Ya di atas itu tentu dong kita ingin berkontribusi terhadap negara yang lebih. Gitu. Dan pada prinsipnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang baik gitu dengan cara baik, ada dengan cara di KPK gitu. Tapi kami bisik-bisik tadi sama Mas Novel. Nggak boleh bisik-bisik, ini banyak orang ini. Beliau ini kembali ke KPK itu hanya ingin manas-manasin Pak Firly. Dulu dia keluar dari KPK, Pak Firly di sana. Sekarang Pak Firly keluar, dia ingin balik lagi. Iya itu. Enggak lah. Masa enggak? Secara pribadi gitu. Okay. Saya belajar dari Bang Novel nih. Kita tidak boleh dendam terhadap orang gitu. Okay. Walaupun dia menyakiti, yang kita nggak suka kan perbuatannya, gitu loh, bukan orangnya gitu loh. Jadi yang kita sering kita bicarakan gitu, kan kayak misalkan Gufron, yang kita bicarakan kelakuan dia gitu. Dia berbohong gitu, lalu dia WA gitu, sama Firly pun begitu, perbuatan dia naik helikopter, menerima gratifikasi. Nah itu yang kita bahas kan. Kebetulan aja orangnya Firly sama Gufron kira-kira begitu. Jadi kita nggak ada urusan sama Firly. Jauh betul sebenarnya suasana KPK ya. Waktu zaman beliau ini ya. Itu cerita-cerita naik helikopter itu nggak pernah saya dengar itu. Ya nggak pernah ada. Minum kopi aja nggak berani. Ya. Padahal saya sempat marah tuh sama Bang Nanang Farid Sam. Kami kan udah lama temanan. Begitu dia datang ke Pusako, gak mau minum kopi. Minum banget. Karena dia sukanya teh. Bukan iya. Nah soal perbedaan-perbedaan itu yang abang kenang, Bang. Selama di KPK. Apa yang membedakan ya zaman abang lah sama beliau-beliau ini dengan KPK yang sekarang ini? Ya lepaslah dari soal helikopter, ini naik mobil mewah, minta bayaran nonton GP. Yang lain apa Bang yang membuat kita, kan kita dulu semua sayang sama KPK ya Bang. Kalau dia apa-apain KPK itu datang. Saya ingat waktu diserang dulu, zaman beliau pimpinan, sok-sokan duduk membela KPK di ruang tengah itu. Padahal setelah itu saya dengar, ini lawan bakal bawa senjata. Saya bilang, gila nih orang. Gawat. Kenapa rasa cinta kita meluap-luap ke KPK dulu? Apa bedanya Bang? Karena dulu kita rasa memiliki KPK itu ya. Karena ada trust. Itu diperparah rusaknya KPK itu karena kan sebenarnya gini, KPK itu kuat dipercaya karena dia punya budaya organisasi yang beda dengan budaya organisasi yang ada di lembaga-lembaga negara. Bahkan saya bisa mengklaim begini, bahwa satu-satunya code of conduct yang nyaris sempurna dibandingkan dengan code of conduct yang ada di profesi lain maupun di lembaga-lembaga lain, saya berani katakan KPK. Kenapa saya berani katakan KPK? Karena tahun 2016, Bung Ferry, waktu saya sudah selesai, saya diundang oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia ingin merumuskan code of conduct barunya. Pada saat itu diadakan di Cirebon, kumpullah seluruh Bank Indonesia. Jadi itu hari yang diundang saya sama orang DPR untuk mempresentasikan code of conduct masing-masing. Tahu nggak ketika saya mempresentasikan code of conduct yang lama kita, bukan yang code of conduct versi Firly, tahu nggak apa yang dikatakan oleh orang Bank Indonesia pada saat itu? Saya jelaskan satu persatu kan, langsung dia bilang begini, Mas Abraham, kalau code of conduct KPK ini kita adopsi, jangankan semua, separuh aja mungkin 50% menjadi code of conduct yang baru nanti di Bank Indonesia, maka saya yakin 100%
mungkin 1 minggu setelah ditetapkan, mungkin pegawai Bank Indonesia banyak yang resign. Kenapa? Kenapa? Dia bilang ini code of conduct luar biasa, dia bilang sempurnanya ya. Ketat. Karena ketat, mengatur hal-hal yang rinci, rigid sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan. Oke, apa yang jadi persoalan di code of conduct lain? Saya kan baca code of conduct lain untuk membandingkan, nggak adil dong kalau saya mengklaim terus saya nggak membaca code of conduct lain. Yeah. Di code of conduct lain saya lihat rata-rata itu memerlukan penafsiran. Sehingga di situ ada perdebatan ketika seseorang melanggar code of conduct itu ada perdebatan untuk memberikan sanksi. Ngerti nggak? Kalau di KPK enggak. Semuanya jelas. Sehingga ketika kita memberikan sanksi misalnya orang ini dipecat itu jelas. Contoh begini, Bung Ferry. Di dalam code of conduct KPK yang saya ingat di masa lalu misalnya begini. Pegawai KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Ya. Tempat hiburan yang dimaksud diurai kan? Diurai misalnya rinci, misalnya rigid. Karaoke yang begini, misalnya klub malam begini. Terus kemudian di bawahnya pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Nggak bisa berdebat kan kalau ada orang yang melanggar ini. Di code of conduct lain, menurut saya hal-hal yang dibuat samar, tidak detail, tidak rigid sehingga memang kita sulit memberi sanksi kepada orang yang melanggar karena ada ruang penafsiran, ada ruang interpretasi. Disitulah kekuatan KPK. Tunggu bang. Okay. Jangan sok-sokan hebat dulu KPK ini. Ini ada pertanyaan nih soal korup. Boleh dijawab juga sama. Dulu kami itu sering ke KPK bang. Oke. Pokoknya apapun acara kalau di Jakarta pasti kumpul di belakang KPK. Oke. Satu hal yang saya perhatikan bang. Ya. Kalau di institusi kami dan di mana-mana, penampilan tuh paling penting. Oke. Batik lah, rambut rapi lah. Kenapa di Code of Conduct KPK zaman itu bukan jadi tujuan? Jenggot panjang lah, ya. Batik kadang pakai kadang enggak lah. Celana cingkrang lah, ya. Macam-macam begitu ya. Okay. Sementara setelah bapak-bapak tidak ada lagi di KPK, Code of Conduct-nya kan seperti kantor-kantor biasa. Pakai seragam. Batik harus segini lengannya, pakai seragam dan segala macam. Hampir ada senam pagi. Kenapa nggak konsentrasi sama aja dengan kami-kami di luaran itu, Bang? Kenapa fokusnya ke hal yang moralitas, akhlak? Kenapa nggak baju? Saya lihat ada juga yang gondrong gitu ya. Menurut Uda Ferry mana yang lebih penting? Ya, kok saya jadi diserang? Saya mau menyerang Bapak bertiga. Itu bukan serangan, itu pertanyaan. Iya, pertanyaan. Tolong dong. Kenapa Abang dan tim ketika itu nggak fokus ke penampilan aja? Iya. Karena kan kita melihat inti yang sebenarnya ya, ketika kita ingin menegakkan sebuah lembaga itu menjadi lembaga yang dipercaya, punya trust, maka ada dua yang harus dibangun. Integritas individu dan integritas organisasi. Kalau integritas individu itu per individu, kemudian integritas organisasi itu lewat code of conduct dan lewat budaya organisasinya. Jadi kalau Anda mau lihat integritas organisasi sebuah kelembagaan, maka lihat di code of conduct dan budaya organisasi. Itu akan kelihatan tuh. Nah, makanya kalau tadi Anda tanya, kenapa bukan itu? Karena memang tujuan kalau kita bicara tentang integritas itu kan akhlak sebenarnya kan. Bukan penampilan ya. Iya, bukan yang terlihat ya. Jadi apa itu akhlak ya, karakter, kepribadian ya. Akhlakul karimah, mungkin begitu tuh Ustadz Novel ya. Silakan dijawab nanti oleh para Taliban. Kan tuduhannya gitu juga. Jadi seperti begitu sih sebenarnya. Jadi yang diutamakan akhlak. Makanya jangan heran misalnya kalau di KPK hal-hal yang ini juga menurut saya yang tidak dimiliki oleh code of conduct lain. Hal-hal yang sifatnya menurut kita secara universal ini mungkin wilayah privat, tapi kalau dia merusak citra kelembagaan maka itu akan out. Contoh, saya pernah waktu baru masuk Bang Novel kira-kira 2 minggu Bung Farid. Siapa yang di SDM itu tiba-tiba aku dikasih surat ini. Pimpinan dikasih surat? Enggak, saya disuruh menandatangani surat pemberhentian. Sebagai orang baru yang baru 2 minggu, saya kan penasaran. Kok orang ini dipecat? Masalah apa ini? Aku kan orang baru, jangan-jangan aku dijebak nih kan gitu. Aku baca. Setelah saya baca, ternyata itu urusan perselingkuhan. Oke?
Aku mau tanya, kalau perselingkuhan yang dilakukan bukan di dalam ruang kerja sama orang di luar, ruang privat, Iya. private itu ya. Privat. selingkuh sama orang yang bukan di dalam KPK, bukan status pegawai KPK satunya. Apakah ini menjadi hal yang bisa merusak kelembagaan? Kan sebenarnya abu-abu. Abu-abu. Di tempat lain nggak dipecat tuh. Iya. Tahu nggak? Kalau di tempat lain, saya mau bilang itu nggak dipecat. Tahu nggak? Waktu saya terima itu dengan berbagai macam berita hasil sidang itunya, sidang apa dulu, kepegawaian, itu diberhentikan. Dan saya harus tanda tangan. Orang itu diberhentikan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat itu wilayah privat. Tadi saya bertanya pada saat itu, kenapa harus begitu? Ternyata karena kalau itu dipertahankan, itu akan merusak marwah KPK dan bisa dicontoh sama. Ya. Betapa luar biasanya Bung Ferry. Saya nggak pernah lihat di kantor lain. Kalau di kantor lain itu cuma SP1. Saya lihat kok itu ada namanya peraturan pegawai negeri sipil ya. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Itu lewat SP1, SP2, SP. Kalau KPK enggak, Bos. Segitunya menjaga integritas menjaga itu. marwahnya. Apalagi pelanggaran yang berkaitan dengan tupoksimu, misalnya sebagai penyidik, wah itu tidak ada Cerita, tidak ada cerita lagi. Makanya ini aku mau kasih contoh. Kalau aku ngomong begini kan pasti Bung Ferry bilang, ini Abraham ini mengklaim aja. Tahu nggak Brotoseno? Enggak, aku tanya dulu. Aku mau kasih contoh nih. Tahu dong. Nah, Brotoseno itu kan pernah, nanti Mbak Novel tambahin. Brotoseno itu pernah jadi penyidik di KPK. Saya mau tanya, pernah nggak Brotoseno waktu di KPK melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penyidik? Pernah, Bang. Nggak pernah. Di KPK? Nggak pernah. Nggak terkait dengan misalnya dia sebagai penyidik. Misalnya, Oh, yang kasus itu belum? Misalnya kerjanya Kasus, gitu, bocor terima duit. Nggak Jangan pernah. dikeroyok dong saya. Nggak ada. Saya Paling kita menyerang pernah dengar anak-anak. ada hubungan-hubungan percintaan paling itu, tapi itu kan wilayah privat. Apa yang terjadi ketika dia balik ke institusinya? Dia ditangkap kan? Ya. Waktu dia jadi penyidik di polisi, penyidik tipikor, dia ditangkap menerima suap sekitar 2M. Pertanyaan saya, kenapa waktu di KPK dia tidak lakukan? Dan Terjaga saya yakin, banyak pagarnya ya. saya yakin ketika dia di KPK nggak ada apa-apanya itu 2M. Ini Novel bisa cerita nih. Kalau orang disuap di KPK itu bukan 2M mungkin Novel itu pernah mau disuap. Itu di atas, pasti di atas bukan 2M ya Bang Novel ya. Contohnya Firly 50. Iya, contohnya gitu. Tapi kenapa ini nggak pernah terjadi pada diri si Brotoseno? Tapi ketika dia pulang kenapa terjadi? Karena itu tadi ada code of conduct. Ada pagar-pagar yang ada melindungi. sistem yang membuat orang walaupun ada niat sedikit, Ya. tapi agak kesulitan melakukan. Kita ini kan sebenarnya bukan berarti kita baik, tapi begitu ada lingkungan, suasana kebaikan kita terjaga gitu ya. Ya. Jadi kenapa saya harus ceritakan ini Bang Ferry? Karena nanti Bang Ferry bilang, ini Abraham ini asbun kali. Mengklaim code of conduct-nya lebih bagus dari code of Saya conduct. nggak pernah bilang abang Asbun, Farid yang sering bilang. Oke, Bang Novel lanjut. Nah, apa pengalaman Mas Novel, Kak Farid gitu ya? Sesuatu yang sebenarnya itu kalau di tempat lain itu udah kacau lah terjadi gitu. Tapi di KPK kalian nggak bisa. Kalian saling menjaga, saling ngawasin. Ada nggak terjadi gitu? Banyak lah. Jadi gini, sebelum menjawab itu saya ingin menyampaikan Banyak orang yang mau nyuap atau banyak godaan? dua-duanya. Jadi kalau nyuap tentunya nggak berani lah ya, karena kan di KPK itu kita sering menegakkan hukum soal suap ya. Dan suap itu jangankan sudah memberi janji pun itu sudah bisa jadi kasus. Jadi kalau mau coba-coba, ya nggak apa-apa, ditangkap bisa. Langsung di OTT di tempat itu. Jadi saya kira orang nggak berani berbuat karena itu ya. Orang kan berani mencoba menyuap karena mereka yakin bahwa orang yang mau diminta tolong ini, yang mau disuap ini akan mau gitu. Tapi kalau orang yang mau disuap ini seperti Farid, rasanya siapa yang mau menyuap Farid? Kan khawatir dia. Nggak cukup uangnya Bang. Saya mintanya banyak soalnya. Jadi kabarnya begini. Tapi saya ingin tambahkan satu hal gitu. Tapi Mas Novel, teman-teman lain kan selalu dianggap sebagai seseorang yang jadi panutan contoh. Ya. Jangan-jangan Bapak itulah yang membuat orang-orang ini takut untuk melakukan suap. Begitu Bapak keluar terjadilah teman. Jadi Bapak ini memang harus dikeluarkan. Role model. Iya, role model. Iya, Terasa nggak itu? Nah, saya kira bukan itu soalnya. Jadi begini. Untuk melakukan suatu penegakan etik itu mesti harus punya visi. Makanya kan setiap organisasi pasti punya nilai-nilai unggulan, nilai-nilai andalan untuk diturunkan dalam code of conduct tadi. Dan di situ kemudian akan ada pilihan ke arah mana budaya organisasi itu akan dibentuk. Apakah sekedar seragam saja
atau diarahkan untuk sekedar apel pagi yang taat gitu kan, atau betul-betul hanya bicara soal produktivitas dengan tetap menjaga nilai-nilai religiositas, integritas, profesionalisme, kepemimpinan dan banyak hal lain lagi. Dan juga kesopanan itu tetap dijunjung tinggi di KPK, walaupun di KPK egalitarian ya, dan tentunya kritis dengan pimpinan juga kita biasa egaliter waktu itu dan bicara langsung. Tapi yang ingin saya gambarkan di sini adalah nilai-nilai yang sudah dibentuk sedemikian rupa itu kemudian membentuk suatu lingkungan pengendalian yang kuat di situ. Dengan lingkungan pengendalian yang kuat, maka di antara pegawai itu sangat wajar saling mengawasi. Bahkan melaporkan sesama pegawai itu suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang tabu. Jadi dengan pimpinan melaporkan pegawai, pegawai melaporkan pimpinan bisa. Atau sesama rekan kerja saling melapor biasa. Dan itu dikonfirmasi. Pernah melapor Farid. Saya waktu itu bukan bidang kerjanya bareng sama Farid langsung ya Farid ya. Lakin waktu itu dia kan teladan integritas, masa mau dilaporin kan? Karena SD saya nggak mungkin. SDI teladan. Mohon maaf kalau boleh mau melaporkan, saya mau laporkan. Gitu ya. Karena dulu pernah Bang terjadi perdebatan di pegawai KPK soal peraturan. Ini saya kalau boleh melaporkan, bapak-bapak kan bertanggung jawab mendidik lahirnya orang ini kan. Ini saya melaporkan. Mereka berdebat luar biasa. Saya tidak tahu menahu Bang. Perdebatan soal peraturan pimpinan KPK yang baru. Kayaknya Abang sudah nggak ada ya. Mas Novel masih ada. Apa yang mereka lakukan Bang? Mengurung saya dalam ruangan untuk membahas peraturan. Padahal saya sedang diundang KPK di tempat yang lain. Melanggar etik nggak Bang? Tergantung. Kalau ternyata dikurungi sambil makan-makan itu agak beda itu ya. Itu ada. Gimana Pak Farid merasakan KPK sekarang, zaman beliau, sebelum beliau kan juga lumayan bagus ya. Pak Abdullah Hamahua setelah Abang masih ada? Sebelum saya masih ada, sama saya juga masih ada. Masih ada. Oke. Nah, orang-orang seperti itu terasa nggak manfaatnya bagi Kak Farid? Iya. Kan Bapak dulu orangnya tidak merasa lebih tua kan? Saya. Jadi begini ya, kalau terkait dengan standar etik di KPK ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Novel tuh. Kita melaporkan itu menjadi hal yang biasa gitu. Saya melaporkan, saya dilaporkan berkali-kali, Bang Novel juga berkali-kali. Bang Novel sering. Saya bahkan sering dilaporkan. Terlalu strict. Saya beberapa kali saya dipanggil untuk menjadi saksinya Bang Novel ya. Itu menjadi hal yang biasa gitu. Jadi bukan suatu hal yang tabu lah gitu. Dalam artian kita untuk menjaga ya. Saya teringat sebenarnya gini. Saya teringat sebuah film Vertical Limit kalau nggak salah. Ya ketika ada orang naik gunung sekeluarga gitu, ada bapak dan dua anaknya sedang naik gunung lalu jatuh. Si bapak mengorbankan dirinya dengan memutus tali gitu agar dua anaknya tidak jatuh. Jadi buat saya sama yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan laporan ya, kan tujuannya baik. Dalam memutus kejahatan itu. Biarlah saya menjadi korban dalam arti melaporkan sebuah kejahatan agar apa? Lembaga ini selamat gitu. Kalau kita tidak punya kontribusi gitu, maka kita biarkan semua akan jatuh. Iya. Kejahatan itu dibiarkan berada gitu, lalu kita diam-diam saja. Itu buat saya ketika ada sebuah kejahatan, lalu dia tidak melaporkan, hanya diam saja, sedangkan dia tahu, ya dia bagian dari kejahatan itu sendiri. Iya, betul. Iya kan? Itu hal yang paling mudah tuh gitu. Kalau tidak mengorbankan dirinya, kita tidak melaporkan, maka semua akan jatuh. Dan itu dirasakan oleh sekarang. Bijaksana, kayak 50 usianya. Bang, Abang ketika beliau ini terusir lah, quote and quote ya, gak lulus Pancasila gitu kan. Abang salah satu senior yang menjemput mereka. Ya. Kayak hero mereka. Padahal mereka gak lulus Pancasila. Itu kenapa? Kayak Abang yakin betul nih orang tidak ada masalah gitu. Gini, walaupun mungkin saya tidak selama Farid di sana bertugas ya. Kan saya cuma 4 tahun ya. Ya kos-kosan lah ya gitu ya Bang. Pimpinan itu kan cuma 4 tahun ya. Kalau mereka ini kan lama. Sekarang 5 Tapi tahun. Kan untuk Pak Nurul Gufron 5 tahun. Dalam interaksi itu kan kita bisa melihat karakter seseorang ya. Dalam perjalanan itu kan kita bisa melihat orang ini punya akhlak nggak, orang ini punya integritas, jujur nggak orang ini kan, amanah nggak. Makanya waktu saya dapat kabar teman-teman ini yang di TWK itu ya dikatakan tidak lulus Pancasila, saya bertanya-tanya apa ukurannya sebenarnya, gitu kan?
Tapi tiba-tiba saya langsung mendapatkan jawaban pada saat itu juga. Saya yakin bahwa ini adalah bagian dari skenario. Dan itu kan terbukti di kemudian hari bahwa ini kan cuman maunya aja Firly melempar si Bang Novel dan kawan-kawan agar misi dia bisa berjalan dengan mulus di dalam. Karena kalau Bang Novel masih ada dan teman-teman di dalam, saya rasa misinya Firly dan kawan-kawan itu tidak semulus seperti yang sekarang ini. Pasti ada yang mengganggu, ada yang menghalangi kan gitu. Tapi karena begitu dia keluar kan lihat aja, begitu Bang Novel dan kawan-kawan keluar kan mulai tuh Firly betul-betul kayak melaksanakan raja baru ya raja, terus semua hal-hal yang menurut kita tidak pernah dilakukan di KPK itu dilakukan semua kan. Hal-hal yang dulu jadi tabu itu dilakukan. Itu ya salah satu yang nggak masuk akal itu Bang adalah KPK dapat meminta bantuan pendanaan kalau ada program mereka di sebuah daerah. Dulu itu tabu betul bagi KPK. KPK dikenal sebagai jelangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Itu terkenal betul. Kalau ada proyek di daerah, terus ada kegiatan bareng kita, terus kita telepon nih Pemda mau ngantar nih. Nggak mungkin, kami nggak mau. Iya. Nah sekarang terjadi itu Bang. Ya karena kan code of conduct-nya dia rubah. Jadi bisa kalau code of conduct yang lama itu kan pasti kena sanksi kalau dia melakukan itu. Tapi kan yang pertama dilakukan Firly itu menurut saya menyingkirkan orang-orang itu. Pertama dia menyingkirkan, kemudian dia merubah code of conduct serta budaya organisasinya. Karena dia melihat code of conduct yang ada di KPK itu bisa membatasi dirinya dan bisa kena jadi bumerang ya. Misalnya kalau tetap dalam code of conduct lama, pasti semua perilaku Firly yang dia lakukan itu melanggar etik. Kan gitu, semua yang dia lakukan itu melanggar etik. Makanya itu yang dia preteli dulu agar supaya begitu Dewas memeriksa dia, Dewas tidak temukan pelanggaran etik karena memang code of conduct-nya sudah dirubah. Sebenarnya itu intinya kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di saat sekarang. Kemudian lihat aja, pernah nggak dulu, walaupun dulu ada ya, misalnya pegawai-pegawai KPK yang melanggar, tapi kan tidak semasif sekarang. Itu ada pelanggaran di rutan, judi online. Kalau satu orang yang berbuat, Bung Ferry, itu kasuistis, itu wajar. Tapi kalau seperti yang terjadi sekarang, itu berarti ada sistem yang rusak di dalam. Itulah yang terjadi di KPK sekarang. Pegawainya masih begitu, itu berarti sistemnya udah rusak di dalam, sudah keropos. Tapi saya nggak masih sama teman-teman yang tersisa di dalam. Jadi begini. Tentunya kawan-kawan di KPK itu kan saya yakin masih banyak juga orang yang masih menjaga integritas. Ya pasti. Terhadap orang-orang yang menjaga integritas kita tentu masih sayang sama mereka. Kita tentunya berharap mereka kembali kepada keadaan di mana mereka bisa berbakti untuk negara dengan memberantas korupsi yang benar. Tapi saya yakin kok di KPK masih juga ada orang-orang yang kayak teman-temannya Robin lah yang belum diusut gitu ya. Robin kan waktu itu kan saya juga yang melapor. Terus kasus-kasus yang kurang lebih hampir serupa. Nah, orang-orang begini harus dibereskan. Jangan sampai mereka kemudian membawa KPK menjadi lebih rusak lagi, mencontoh pimpinan yang sudah rusak, yang berbuat korupsi dan kemudian justru menghancurkan organisasi dari dalam. Bang AS rasanya benar tadi bilang bahwa ketika Firly merusak sistem, code of conduct dan lain-lain, rusaklah di dalam. Itu imbas dari TWK ini ada. Orang baik terusir, penjudi online masuk. Nah, ini kan bukti bahwa kerusakan terjadi. Nah mungkin juga karena tidak ada sosok-sosok ustadz, ulama di sana. Jadi judi itu jadi halal sepertinya di KPK. Dan itu hasil dari TWK loh. Itu lulus TWK semua tuh. Main judi online. Jadi online TWK adalah Pancasilais. TWK yang diselenggarakan sama koruptor ya. Itu gimana Tat? Kok bisa sejauh itu? Terjadi nilai-nilai moral rusak, segala macam rusak. Sebenarnya tadi yang Bang Novel bilang tuh bicara soal aturan kode etik semua itu menjadi pagar. Pak Abraham juga bilang menjadi pagar. Kenapa sih? Kita ini lembaga penegak hukum dulu di KPK ya. Yang dilakukan pertama kali penegakan ya, pelanggaran seingat saya tahun 2006. Kasus Suparman. Dia penyidik lalu memeras saksi. Apa yang dilakukan saat itu jadi perdebatan. Apakah ini akan diungkap atau kita diam-diam saja? Kan bisa saja kita ungkap, kita kembalikan, kita asal sudah selesai. Tapi enggak, yang dilakukan oleh teman-teman di KPK dulu adalah meng-OTT Suparman. Jadi meng-OTT penyidiknya sendiri. Gitu Bang ya. Di OTT sendiri. Jadi ini menunjukkan
penegakan hukum di dalam KPK juga tidak main-main. Jadi orang berpikir apa? Kalau gua begini gue yang disikat. Kira-kira begitu. Ini bukan dampak efek menakut-nakuti, tapi untuk menjaga marwah tadi. Semua kesalahan-kesalahan yang tadi Pak Abraham bilang, ada orang selingkuh dengan eksternal di KPK, dia lalu dipecat. Kalau ini tidak ditegakkan, orang kan mikir, yang kemarin aja begitu nggak apa-apa, begini juga nggak apa-apa kan begitu. Dan ini terjadi, dan terjadi parahnya di level pimpinan dulu kan. Lili 2 kali dia panggil Dewas kan, akhirnya mengundurkan diri kan. Yang pertama bahkan putusan Dewas apa? Disarankan untuk mengundurkan diri, iya kan? Cuma udah nggak tahu malu nih orang kan. Tetap lagi dia, tetap dipotong gaji dilakuin sama dia, tapi dia nggak mundur juga. Jadi kan orang melihat di bawah itu, pimpinannya aja begitu. Ya kan, seandainya kalau gue diperiksa, gue pasti akan melakukan hal yang sama. Pimpinan, kan ikan busuk dari kepalanya gitu. Kepalanya busuk, ya bawahnya juga pasti akan terpengaruh. Nggak mungkin, enggak. Dia akan bilang, kalau misalkan saya dipecat, lalu bagaimana dengan pimpinan yang melakukan kesalahan yang sama? Itu tunjuknya enak. Kan itu saja. Karena dulu itu dijaga, maka orang berpikir untuk berbuat kejahatan. Kayak tadi contoh Brotosyan dan lain-lain akan berpikir, pasti akan berpikir. Kenapa? Mau diputus Dewas, Petun ya kan. Stop ya kan. Petun yang menyelamatkan ya. Selamatkan. Jadi oke lah, banyak hal ya yang membuat. Saya tambahkan sedikit. Masih ada nih. Saya melihat bahwa harus curhat ya. ada andil ketidaktegasan Dewas. Jadi opung ya. Iyalah, saya terus terang ya, saya sudah sampai pada titik nggak percaya itu Dewas. Terserah mau marah dia sama Abraham Sangga, nggak ada urusan saya. Saya nggak percaya sama Dewas yang ada di KPK sekarang. Walaupun orang bilang itu semua punya track record yang baik, mana dia nggak bisa nggak ada. Padahal kita merasa ada harapan nih membenahi orang-orang buruk ini. Orang dengan itu Dewas. biasa jagoan waktu masih di luar, tapi ketika sudah diberi tugas, diberi amanah, dia kelabakan juga. Kayak Ferry Amsari dan Charles. Enggak, maksud saya kecewa berat loh sama Dewas. Karena saya lihat tidak pernah ada sesuatu yang dia putuskan. Itu yang membuat harapan kita menjadi cerah lagi ya. Bahwa ternyata orang yang melakukan pelanggaran di KPK itu bisa diberikan sanksi maksimal. Nggak ada. Sama Nurul Gufron aja takut. Udah jelas-jelas harusnya dia tunggu lagi. Nggak mau diumumkan karena ada putusan. Ada apa ini? Kenapa dia takut sama Nurul Gufron? Kan aku heran lihat ini Dewas udah tua, udah pengalaman, tapi kok takut sama anak kecil yang kayak Nurul Gufron. Yang belum cukup umur sana. Nah, oke, banyak kesedihan, banyak cerita, banyak kejanggalan. Sekarang kenangan manis. Novel yang bisa cerita tuh kalau kenangan manis. Enggak pasti semua ada kenangan manis, nggak mungkin nggak ada. Tapi yang paling manis Farid maksudnya. Jadi saya dilamburin gula. itu kenangan manis di KPK itu kayak gini. Saya mungkin tidak nyaman dengan KPK, tapi suatu waktu dulu lembaga ini luar biasa. Ini contohnya. Kenangan manis apa tak? Saya ada nih. Ini banyak nih. Kenangan manis yang nggak bisa lupakan mungkin. Dulu waktu KPK itu masih dicintai rakyat, kita itu mengadakan namanya koin waktu mau pembangunan kan, kan belum dapat dana, tuh dari ditolak terus kan, makanya pada saat itu muncullah koin untuk KPK dan itu banyak menyumbang kan, banyak menyumbang. Jadi saya melihat, saya nggak melihat jumlahnya, saya cuma melihat. Loh, saya langsung begini, Bung Ferry. Alhamdulillah, saya ternyata berada di tempat yang luar biasa. Ini tempat betul-betul dicintai oleh rakyat. Bayangkan orang mau memberikan duitnya untuk supaya KPK punya gedung pada saat itu. Cuma masjid dan KPK orang nyumbang ya. Sedekah. Nah, kemudian yang kedua, menarik nih, waktu lahan itu ada, itu kan ada yang bertahan di dalam itu satu keluarga. Saya lupa namanya siapa tuh gitu ya. Agarap itu Pak ya. Ya, Agarap dia nggak mau keluar. Tunggu. Apa pelan-pelan nih, saya belum ngerti ya. Lahan itu ada, lahan kantor KPK. Sekarang. Masih ada satu keluarga di situ, tapi 3 orang bapak anak, dan itu dia belum mau keluar walaupun dia tidak punya alas hak lagi kan gitu. Kita bisa serta merta mengeluarkan dia, tapi kan kita menjaga, kita menjaga, kita tidak boleh melakukan, kita tetap harus menghargai namanya kemanusiaan dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba bagian umum itu hari datang ke saya, dia bilang ini, Pak Abraham, ini Pak Abraham pada saat itu lagi populer-populernya saya, lagi populer-populernya. Orang pengen selalu ketemu sama saya, foto dan lain-lain sebagainya. Terus saya bilang, apa hubungannya? Dia bilang, kayaknya begini. Nanti Pak Abraham datang ke situ, ke rumah. Saya ingat di rumah itu di tengah ya. Datang ke sana, ketemu itu orangnya.
bicara dari hati ke hati. Siapa tahu dia merasa senang banget kan dijumpai bisa betul. Dan ternyata betul. Saya datanglah di sana, Farid. Pada saat itu kan masih becek itu di sana. Bahasa itu biasa sampai sepatu tenggelam kan. Saya datanglah ke sana itu di tengah-tengah rumah ya. Terus aku ngomong lah dia, Pak gimana kabar? Saya nggak belum mana. Waduh Pak Bram kita foto-foto dulu. Jadi saya udah di kode tuh teman-teman di kayaknya jadi nih pindah ini. Akhirnya itu terjadi. Kemudian pimpinan-pimpinan lain juga datang menyusul kunjungi. Kan mereka merasa dimanusiakan kan gitu, dimanusiakan ya, didatangi. Akhirnya nggak ada masalah, dia rela keluar. Selesai ya. Ya itu yang saya ingat nggak bisa lupa. Itu kan salah satu teknik advokasi teman-teman KPK juga. Ya. Kalau ada masalah ke masyarakat di daerah datang turun, menjemput, menjelaskan problematika. Dan juga ada kasus-kasus begini ya. Iya, saya baru ingat itu. Dan itu nggak bisa dilupakan. Dan alhamdulillah pada saat itu akhirnya kita berhasil ya membangun KPK. Jadi periode saya itu adalah periode yang meletakkan batu pertama. Saya masih ingat. Koin tadi kemana disumbangkannya? Di mana itu Farid? Saya nggak tahu tuh kalau gitu. Saya juga nggak paham. Waktu itu kan kita mau masukkan kas negara cuma nggak bisa katanya. Saya juga nggak ngikutin lagi tuh. Saya nggak ikutin bagian umum yang kelola ya. Bagian umum. Wah, harusnya diserahkan ke saya itu ya. Kayaknya apa ya? Di pendidikan mungkin. Mas Novel diam-diam aja kalau takut nangis dia. Apa kenangan itu lebih banyak tuh kenangan dia. Indahnya selama di KPK? Ya pasti nggak Firly Bahuri kan. Gini, bicara kenangan indah itu macam-macam ya perspektifnya. Ya. Kalau saya begini, ketika saya bisa berkumpul dengan kawan-kawan yang punya semangat sama, punya integritas yang frekuensinya sama lah gitu ya. Dan kita punya pemahaman yang sama terkait dengan upaya untuk membela negara dengan melawan koruptor, itu suatu hal yang luar biasa. Dan suatu hari ketika saya kemudian sakit, terus kemudian berobat di Singapura, saya sudah berpikir, udahlah selesai ini saya keluar dari KPK lah, ngapain saya? Tapi begitu saya pulang dari Singapura, disambut oleh kawan-kawan, antusias ya. Dan kemudian kawan-kawan berorasi di depan kantor KPK yang luar biasa. Saya terus terang waktu itu sebetulnya nangis gitu. Sebetulnya. Cuman saya pura-pura aja. Nangis. Lihat kemarin diolok-olok. Dia foto dijadikan meme. Jadi saya berupaya tegar waktu itu. Tapi dalam hati saya memang kawan-kawan ini luar biasa. Anak-anak muda luar biasa seperti itu. Dari situ kemudian saya akan terus berjuang untuk bisa berbuat sesuatu, untuk bisa membersamai kawan-kawan dalam konteks upaya melawan koruptor gitu. Begitu juga dengan Undang-Undang 2019 ketika keluar. Saya sudah mau keluar waktu itu bareng sama Febri sahabatnya udah Ferry ya. Jadi waktu itu ketika saya mau keluar, kawan-kawan juga bilang begitu. Bang, kalau keluar bagaimana dengan kita-kita? Nanti khawatir kemudian motivasi kita malah turun. Saya pikir oke lah kalau begitu. Akhirnya saya bersamain kawan-kawan. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita ngajak kawan-kawan untuk meningkatkan effort yang lebih banyak lagi untuk bisa berbuat. Maka ketangkaplah kasus KPU yang ada Harun Masikunya itu. Ketangkaplah 2 menteri dan ada beberapa kasus pajak lain yang gede. Itu masih sakit mata ya? Iya, tapi sudah posisi rawat jalan ya. Tapi masih sakit, penglihatan saya masih kurang-kurangnya tuh 2019 masih kurang-kurangnya. Tapi saya membersamai kawan-kawan dan kemudian kita berhasil berbuat sesuatu yang besar. Sampai pada titik tertentu kemudian kita diluluskan dengan lebih cepat dengan TWK. Akselerasi ya gitu ya. Paripurna lah. Tapi itulah yang menunjukkan bahwa kita tidak pernah kita bisa jadi kalah di beberapa posisi, beberapa episode, tapi kita nggak pernah takluk melawan koruptor, melawan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang culas dengan pura-pura seolah-olah baik. Kita nggak pernah mau takluk. Gitu kurang lebih. Nah, ini ada yang mau nangis silakan. Jangan malu, silakan. Udah diborong semua kayaknya. Pasti ada kenangan manis, nggak mungkin nggak. Ya, waktu dimarahin Pak AS misalnya. Wah, Pak AS. Bukan kita yang marahin Pak AS. Pernah ngelawan. Jadi jahat betul. Nggak, artinya yang sudah disampaikan Pak Abraham, Bang Novel kurang lebih sama sih. Tapi yang pasti gini,
kita bekerja itu buat saya nggak tahu ya, dengan segala tadi aturan yang ketat segitu, rasa-rasanya saya yakin Bang Novel, Pak Abraham, kita tidak pernah merasa tertekan. Dengan segala tadi kode etiknya seakan-akan hampir sempurna istilahnya Pak Abraham ya. Rasa-rasanya kita nggak pernah merasa itu menjadi sebuah beban buat kita ya. Itu menunjukkan kita kan kerja nyaman di sana gitu. Walaupun dibatasi kita. Walaupun dibatasi dengan segala tadi regulasi aturan yang buat kita ketat, tapi kita nggak pernah merasa terbebani dengan hal-hal seperti itu. Itu buat saya itu hal yang sama, yang luar biasa buat saya. Kita bisa berkontribusi untuk negara gitu dengan cara yang luar biasa gitu. Belum lagi budaya-budaya organisasi yang dibangun di sana itu kenangan manisnya itu manis sekali. Manis ya? Manis gitu. Karena kan tadi kalau misalkan manis nggak mungkin lah. Kan gini, saya kan dulunya konsultan dah. Sampai mau masuk ke dalam KPK gitu. Itu kan berarti ini bagus banget kira-kira gitu kan, nggak mungkin saya. Karena gaji konsultan besar. saya rela motong gaji kira untuk masuk KPK, kan nggak mungkin orang berkorban tuh kalau di situ tuh nggak manis, nggak bagus, nggak indah kira-kira begitu ya. Itu buat saya berkontribusi buat negara dengan cara yang luar biasa, dan juga di dalam buat saya sama lah gitu. Bicara aturan kan nggak penting juga soal penampilan aksesoris di wajah ini kan, manjangin kumis kayak gitu, manjangin jenggot kayak kan gitu ya kan, nggak ada masalah gitu. Yang penting kita berkontribusi buat negara sesuai dengan kadar tertentu. Egaliternya jelas. Kita sebagai staf, coba di organisasi mana kita bertemu dengan pimpinan itu mudahnya luar biasa gitu. Saya ketemu Pak Abraham sama di ruangannya, ya sering sekali gitu diskusi dengan dulu Pak Busro. Gitu, hanya dengan kontak Pak Busro ya. Itu coba kita dapatkan di mana? Nggak ada. Di zaman saya itu betul-betul egaliter. Betul. Sampai lift pun itu tidak dipisahkan. Nggak dipisahkan. Tapi setelah saya kaget. Betul. Ini ada kok lift khusus. dipisahkan, ada lift khusus pimpinan. Struktural, betul. Dulu zaman saya enggak, kita marah. Pertama memang mau dipisahkan. Datang si bagian umum, Pak nanti ngapain kok pisah-pisahkan? Itu berarti kita enggak egaliter. Jadi dulu Bung Ferry saya bisa dibelakangi oleh office boy ya. Kalau dia belakangi saya, pantatnya belakang, bisa dia begitu kepada saya di dalam lift. Itu ada masalah. Cerita manis sebetulnya Farid ada satu yang belum cerita. Apalagi Farid ini masuk KPK jomblo dia. Setelah di KPK dia baru nikah. Itu kan cerita manis yang Mas Novel doain bareng-bareng supaya jodoh ya. Bang, nggak minat nanya saya apa kenangan manis saya. Ya sekarang gue nanya ada. Gue mau ditanya nih. Iya. Sekali dong. Iya dong. Gimana cerita manisnya dong? Ada 3 kenangan manis. 3. Banyak kan. 1 kenangan manisnya adalah 2 kenangan manis itu berkaitan dengan sahabat saya. Charles ketika kayaknya KPK bakal mau runtuh itu. Dan ada Mas Novel setelah disakiti orang itu dan rame-rame gitu. Dan tiba-tiba Charles berdiri. Saya mau berbaiat gitu. Merinding saya. Dia bilang berbaiat gitu. Bahwa saya minta abang menjadi panglima pemberantasan korupsi. Dia bilang gitu. Dia kan manggil Mas Novel abang kan. Iya. Lalu merinding saya dengar. Kedua berkaitan dia lagi ketika dia orasi. Kita sambut itu TWK itu ya. Itu selain ini kenangan manis juga kurang ajar sih menurut saya. Nah, itu manisnya dulu. Yang manis-manis dong. Manisnya dulu itu ketika Charles orasi, saya pikir itu orasi yang tulus betul. Dan itu jujur melihat videonya saja merinding terus saya. Iya. Setiap dia bilang, karena dia tulus sekali bilang, kalian tidak pernah kalah. Nah, itu yang sekarang jadi bahan olok-olok kita ya. Kalian tidak pernah kalah. Suatu waktu kalian akan kembali kami lentingkan dengan gaya panah gitu ya. Tapi jujur itu merinding saya melihatnya. Kenapa saya melihat videonya? Nah, ini pengalaman kurang ajarnya. Karena semua sepakat berkumpul di depan istana. Orasi itu dirancang di istana. Tapi ternyata senior-senior ini Bang Abraham, Mas BW minta menjemput mereka langsung dari KPK. Saya sudah sampai di depan istana. Di mana orang-orang ini? Ternyata di sana. Pantas gak ada dia waktu itu. Saya marah betul sama Charles karena dia ikut merencanakan malam itu di depan istana. Karena mau buat orasi sekuat-kuatnya di depan istana. Karena kaulah pelakunya. Iya. Itu. Yang ketiga tadi. Kenangan manis ketiga. Apapun kegiatan, lapar, mau apapun,
tetap berkumpul dan pergi di belakang KPK. Mau sedang acara di Bogor, Charles di ini itu SMS. Iya. Makan tongseng ya. Itu, oh ya cepat sini Mas Novel sedang di sini. Iya. Kalau ada kegiatan di KPK biasanya kan kalau kegiatan di KPK kan mau melawan abang tuh ngasih masukan. Nah, itu kumpulnya tetap di sana. Iya. Bagi saya itu memori betul. Dan satu waktu karena itu memori kayak kebiasaan gitu datang ke KPK kumpul di sana. Satu waktu setelah semua ini hilang, makhluk-makhluk bertiga ini hilang, kita pernah ingin ke belakang. Dan si Charles sialan ini juga yang bilang, ngapain kita di belakang? Kawan-kawan kita nggak ada lagi. Waktu itu saya terenyuh tuh. Dia bilang kawan-kawan kita nggak ada lagi. Gak jadi kami ke belakang, cari rumah makan Padang yang lain aja. Dan itu kenangan manis bagi saya. Ya luar biasa. Nah kenangan yang nggak manis itu, ya ini karena KPK buat ulah nangkapin orang, dilawan cicak berapa waktu itu, yang mau diserang dengan senjata, yang kita tidur bareng-bareng, dan ada Prof Saldi di sana. Iya. Dan di dalam itu kita baru tahu ini mau diserang senjata. Kita serius nih mau mati untuk KPK gitu ya. Dan itu semalam-malam kita tunggu. Iya. Yang kita tidak peduli. Yang saya dengar abang minta tolong teman-teman militer juga kan. Dan kayaknya malam ini kalau kejadian mati kita nih. Dan itu bagi saya kenangan manis tapi agak norak juga kalau mati ya. Karena ujungnya kan Firly. Dan terus terang saya terharu sekali ketika udah Charles itu waktu itu orasi luar biasa. Dan itu akhirnya memotivasi kita untuk terus menjaga stamina untuk terus melawan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu Charles memang datang di saat yang tepat ya. Ya. Terima kasih Bang. Sama-sama. Mas. Sama-sama. Kak Farid. Tapi saya berpikir kenangan ini perlu kita jaga. Cerita KPK itu. Kalau enggak teman kita atau Farid yang akan menjadi pimpinan, suatu waktu anak cucu kita akan melakukan sesuatu untuk KPK kita. Mimpi-mimpi AS, Novel, BW, Mas BW ini takut nih hadir. Saya mau rencananya berempat mau cerita kenangan ini ya. Farid, Ustaz Farid lain itu terpelihara. Entah kapan kita bisa lihat Indonesia kita bebas dari korupsi. Makasih sekali lagi memupuk semangat kami. Kami yang penakut nggak berani masuk KPK ini merasa betul-betul punya kenangan soal isu cerita pemberantasan korupsi untuk setidaknya anak-anak saya ke depan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.